Selamat pagi Pak Daniel. Selamat pagi untuk teman akuntansi 2019. Terima kasih telah hadir dalam pertemuan daring pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai gambaran umum manajemen keuangan, laporan keuangan, arus kas, dan pengaruh pajak pada perusahaan. Dalam kelompok 1 ini, kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah Deosi Gracia Enosa Putri dari akuntansi 2018. Lalu yang selanjutnya ada Paulina Arum Kusuma Edi dari akuntansi 2019. Dan ada saya sendiri selaku moderator, Cut Ayu Putri Kurniawan dari akuntansi 2019. Pada pagi hari ini, kami ada 4 topik pembahasan. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada landasan teori, yang ketiga ada studi kasus dan pembahasan, dan yang terakhir ada simpulan dan saran. Untuk yang pertama, latar belakang akan dijelaskan oleh Deosi. Deosi, dipersilahkan. Ya, jadi untuk latar belakang itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar belakang fenomena, yang kedua latar belakang teoritis, yang ketiga latar belakang terkini. Untuk latar belakang fenomena. Jadi seturut berkembangnya zaman, teknologi juga pasti akan mengalami kemajuan. Teknologi juga menjadi semakin canggih. Nah, karena teknologi yang berkembang ini sedikit demi sedikit menggeser tenaga kerja manusia. Namun tidak semua tenaga kerja manusia dapat digantikan oleh mesin. Salah satunya adalah kemampuan manajemen. Nah, manajemen itu sendiri kan pengertiannya kemampuan untuk mengatur atau mengelola ya, memanage. Nah, jadi perusahaan itu pasti butuh manajemen. Di bidang ekonomi sendiri ada manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan berarti mengatur dan mengelola sistem keuangan yang ada dalam suatu perusahaan. Biasanya kegiatan yang dilakukan oleh manajer keuangan yaitu mengurus keluar masuknya uang perusahaan sehingga sistem keuangan dari perusahaan tersebut bisa menjadi rapi, teratur, dan berjalan dengan efektif. Yang kemudian ada latar belakang teoritis. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki visi misi tujuan untuk memperoleh keuntungan yang besar sebanyak-banyaknya ya. Kemudian pasti untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan pasti mempunyai seorang manajemen. Manajemen itu ada banyak sekali. Contohnya ada manajemen sumber daya manusia, operasional, pemasaran, dan manajemen keuangan. Nah, dengan adanya manajemen-manajemen tersebut dipercaya bisa membuat sistem kerja perusahaan menjadi lebih teratur. Pada tahun 1900-an, tugas utama dari manajer keuangan itu mengumpulkan dana dan mengelola perkembangan kas perusahaan. Kemudian pada tahun 1950-an, tugas manajer keuangan itu semakin meluas, lebih banyak tanggung jawabnya dan berfokus pada proyek penanaman modal. Kemudian ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi kerja dari manajer keuangan. Contohnya ada persaingan antar perusahaan, perubahan undang-undang pajak, kemudian teknologi yang semakin canggih tersebut, dan ketidakpastian perekonomian dunia. Nah, oleh karena itu seorang manajer keuangan itu harus benar-benar paham dengan teknik perputaran dana, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Kemudian untuk latar belakang terkini, manajemen keuangan bertanggung jawab penuh pada keuangan perusahaan dan pengambilan penting tentang investasi dan pengeluaran uang perusahaan. Kemudian selain itu, manajer keuangan juga dituntut untuk mencari sumber modal dan menggunakan modal tersebut dengan efektif agar laba yang dapat diperoleh oleh perusahaan bisa mencapai maksimal. Nah, kalau sudah maksimal bisa menaikkan nilai perusahaan tersebut. Nah, contoh tanggung jawab dari manajer keuangan yang sekarang ini adalah mengatur arus kas, anggaran perusahaan,
mengatur analisis keuangan, kemudian juga mengambil keputusan yang berkaitan dengan dividen. Selanjutnya ada landasan teori yang akan dijelaskan oleh Cut. Dipersilakan untuk Cut memulai presentasi. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya adalah mengenai landasan teori. Yang pertama ada pengertian manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan ini menurut Sutrisno adalah manajemen keuangan adalah semua aktivitas perusahaan dengan usaha-usaha untuk mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Nah, perusahaan bisnis pastinya akan berpikir ya bagaimana uang atau modal yang mereka miliki jumlahnya ingin menjadi berlipat ganda gitu. Jika perusahaan dapat mengelolanya dengan baik. Nah, dengan begitu perusahaan dapat memutar keuangannya dan mempertahankan perusahaannya. Oleh sebab itu, manajemen keuangan berkaitan dengan perencanaan, pengarahan, pemantauan, perorganisasian, dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Bisa di next, Kak. Nah, untuk apa sih tujuan manajemen keuangan? Tujuan manajemen keuangan ini adalah untuk memaksimalkan laba dan meminimalisir biaya guna mendapatkan suatu pengambilan keputusan yang maksimal dalam menjalankan perusahaan ke arah perkembangan yang lebih baik. Nah, untuk tujuan sendiri juga bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Nah, semua keputusan dari aktivitas perusahaan ini harus selaras dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal dan menghasilkan pertumbuhan harga saham. Nah, mengapa perlu memaksimalkan kekayaan pemegang saham? Karena saat harga saham mengalami peningkatan, maka nilai perusahaan juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan pula kekayaan para pemegang saham. Yang kedua adalah meningkatkan keuntungan bersama. Jika kita membangun perusahaan bisnis, pastinya kita akan menginginkan peningkatan keuntungan bersama. Yang ketiga ada konsistensi strategis. Nah, di konsistensi strategis ini, setiap keputusan yang dibuat oleh perusahaan ini akan mempengaruhi faktor biaya dan pendapatan sebuah perusahaan. Nah, oleh sebab itu, perusahaan harus memperhatikan konsistensi yang strategis agar semua dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya, next. Nah, untuk fungsi manajemen keuangan ini dibagi menjadi 8. Yang pertama ada perencanaan keuangan. Jadi manajemen keuangan ini berfungsi untuk membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk suatu periode tertentu. Yang kedua ada penganggaran keuangan. Jadi manajemen keuangan ini berfungsi menjadi tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang ketiga ada pengelolaan keuangan. Jadi manajemen keuangan ini dapat menggunakan dana untuk memaksimalkan dana. Jadi dana yang kita miliki itu bagaimana caranya untuk memaksimalkan laba. Jadi banyak cara nanti ya. Yang selanjutnya ada pencarian keuangan. Nah, dalam hal ini itu manajemen keuangan berfungsi mencari sumber dana yang ada untuk operasional kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya ada penyimpanan keuangan. Manajemen keuangan ini berfungsi mengumpulkan dana perusahaan serta menyimpan dana tersebut. Yang keenam, ada pengendalian keuangan. Nah, manajemen keuangan juga berfungsi untuk melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan, sehingga mungkin ada kesalahan yang nantinya tidak diulangi lagi pada periode selanjutnya. Yang ketujuh, ada pemeriksaan keuangan. Jadi, manajemen keuangan ini berfungsi untuk melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan. Dan yang terakhir, ada pelaporan keuangan. Jadi, pelaporan keuangan ini dilakukan
biasanya setiap akhir periode untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan pada perusahaan tersebut sehingga bisa menghasilkan evaluasi untuk periode selanjutnya. Next. Nah, untuk peran manajemen keuangan, jadi di sini ada 3, yaitu untuk keputusan investasi. Nah, sebelum memutuskan untuk berinvestasi, kita ini harus perhatikan dan kekayaan modal yang kita miliki. Jadi, manajemen keuangan itu harus menentukan dan memperhatikan bagaimana cara kita misalnya membayar hutang dengan kekayaan yang kita miliki. Nah, kesempatan investasi ini merupakan nilai perusahaan yang besarnya itu tergantung pada pengeluaran-pengeluaran yang ditetapkan manajemen di masa yang akan datang. Nah, pada saat ini merupakan keputusan investasi itu merupakan pilihan-pilihan investasi yang diharapkan untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Yang selanjutnya adalah keputusan pembiayaan. Keputusan pembiayaan ini berkaitan dengan penetapan sumber dana yang diperlukan dan penetapan pertimbangan pembelanjaan yang terbaik. Nah, hal ini harus diimbangi dengan biaya yang keluar untuk menahan peluang laba yang mungkin hilang akibat pembiayaan ekuitas. Nah, begitu jumlah pembiayaan diputuskan, manajer keuangan harus tetap menentukan cara memperoleh dana yang dibutuhkan mengenai pengaturan sewa jangka panjang dan mendapatkan pinjaman dana jangka pendek. Yang ketiga, ada keputusan manajemen aset. Nah, setelah aset ini diperoleh dengan pembiayaan yang tepat, aset ini harus dikelola dengan baik karena lebih mudah membangun atau mencari daripada mengelola. Nah, dalam hal ini perusahaan juga harus bertanggung jawab atas aset yang dimiliki. Yang selanjutnya kita akan sama-sama belajar mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini menurut PSAK itu adalah laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Nah, tujuan laporan keuangan ini apa sih? Jadi menurut pernyataan standar akuntansi keuangan, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai dan sebagai pengambilan keputusan. Ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi atau keuangan neraca. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan. Next. Jadi yang pertama ada laporan posisi keuangan. Jadi laporan ini kita sudah belajar pada PA1 dan PA2. Saya mungkin menjelaskan intinya saja. Jadi laporan posisi keuangan ini menunjukkan laporan posisi keuangan yang meliputi kekayaan, kewajiban, serta modal pada waktu tertentu. Nah, normalnya ini biasanya 1 tahun sekali dengan tujuan untuk menentukan langkah terkait finansial di periode selanjutnya. Yang kedua, next, ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini menyajikan pendapatan dan beban untuk suatu periode tertentu. Nah, laporan laba rugi juga menyajikan selisih lebih pendapatan terhadap beban yang terjadi. Nah, jika pendapatan ini lebih besar daripada beban, maka selisihnya biasanya kita sebut dengan laba neto. Tetapi jika beban melebihi pendapatan, selisihnya disebut dengan rugi neto. Yang selanjutnya, ada contoh laporan perubahan modal. Jadi ini laporan ini tuh dibuat setelah laporan laba rugi dalam periode tertentu. Nah, pada di laporan perubahan modal ini
harus disertakan laporan laba rugi. Yang selanjutnya, nah ini merupakan contoh laporan arus kas. Next. Yang selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini pasti selalu ada dalam CALK. Itu isinya tentang penjelasan tiap-tiap akun. Next. Silakan Kak Dewa. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah arus kas. Nah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arus kas berarti pemasukan dan pengeluaran uang tunai perusahaan berdasarkan harian, mingguan, dan dalam jangka waktu tertentu. Jadi arus kas ini isinya tentang bagaimana sih arus kas ini, kas itu dananya mengalir dan mengalir keluar, itu ada di dalam arus kas. Kemudian ini tujuan arus kas ada 4. Yang pertama, dengan adanya arus kas ini kita bisa melihat bagaimana sih kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bersih di masa depan. Yang kedua, bagaimana juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Kewajibannya itu seperti membayar gaji, membayar utang, membayar pajak, dan pengeluaran-pengeluaran yang bersifat wajib. Kemudian yang ketiga, membandingkan laba bersih, penerimaan, dan pengeluaran kas. Yang keempat, di dalam arus kas juga ada transaksi investasi yang melibatkan kas maupun non-kas selama periode tertentu. Nah, ini merupakan contoh laporan arus kas metode langsung. Pasti sudah diajari semua kan di PA1 dan PA2. Jadi kalau metode langsung biasanya disusun berdasar buku kas dan pengelompokannya dari penerimaan kas dan pengeluaran kas, dari kegiatan yang dimulai dari operasional, kemudian investasi, dan pendanaan. Kemudian ada arus kas metode tidak langsung, ini contohnya. Bedanya dengan metode langsung, kalau metode tidak langsung ini disusun berdasarkan laporan laba rugi dan neraca, atau laporan posisi keuangan. Kemudian, selanjutnya dijelaskan oleh Arum. Ya, baik. Untuk pajak, menurut Jayaningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tapi bukan sebagai hukuman. Next. Ciri-ciri pajak ada 4. Yang pertama adalah pajak kontribusi wajib warga negara, kedua pajak bersifat memaksa, yang ketiga masyarakat tidak mendapatkan imbalan langsung, yang keempat didasari oleh undang-undang. Yang pertama, pajak kontribusi wajib warga negara. Hal ini berarti setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Pajak bersifat memaksa bagi setiap warga negara adalah apabila seseorang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Apabila seorang wajib pajak dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya dibayarkan, maka ada ancaman sanksi administratif maupun hukuman secara pidana. Yang ketiga adalah warga negara tidak mendapat imbalan langsung, karena pajak berbeda dengan kontribusi. Ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, setiap wajib pajak tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar. Tetapi wajib pajak akan mendapatkan manfaat berupa perbaikan jalan raya di daerah, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa pendidikan, dan lain-lainnya. Dan pajak diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia. Next. Fungsi pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran, pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber
pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dan pendapatan negara. Lalu, fungsi mengatur. Fungsi mengatur ini untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah fungsi pemerataan, di mana pemerataan pembangunan dan kepentingan umum lainnya. Yang keempat adalah fungsi stabilitas, di mana stabilitas menstabilitaskan harga sehingga dapat mengendalikan inflasi. Lanjut. Pengaruh pajak pada perusahaan. Yang pertama, mendorong perkembangan perusahaan. Mengukuhkan perusahaan Anda menjadikan perusahaan kena pajak adalah langkah awal yang bisa Anda lakukan untuk mendorong perusahaan menjadi lebih besar dan profesional. Yang kedua, menentukan nilai akhir besar laba perusahaan. Dalam perusahaan, pengusaha seringkali mengidentifikasi pajak sebagai beban. Pajak dianggap sebagai beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan. Dengan adanya pajak, pengusaha akan berusaha meminimalkan pajak yang dibayar agar laba yang diperoleh akan lebih optimal. Lalu ada reputasi perusahaan. Perusahaan yang dalam seluruh kegiatannya kurang atau sering terlambat dalam membayar pajak akan memperburuk reputasi dan citra perusahaan itu. Dengan lebih hati-hati menyusun laporan keuangan perusahaan dapat menjadi cara efektif untuk mengantisipasi hal tersebut. Berikutnya ada perusahaan melakukan perencanaan dan manajemen pajak. Perencanaan manajemen dan manajemen pajak biasanya dilakukan perusahaan sebagai salah satu cara untuk tetap memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik. Pajak yang dibayarkan tetap ditekan serendah mungkin agar tetap memperoleh laba yang diinginkan. Yang terakhir ada mengetahui letak efisiensi perusahaan. Perusahaan yang tidak kena pajak lebih berpotensi dalam mengalami pemborosan keuangan perusahaan. Hal ini terjadi karena perusahaan kurang mengkaji dan merencanakan keuangan perusahaannya dengan matang. Next. Oke, ini adalah studi kasus dan pembahasannya. Yang pertama, studi kasus tentang PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah salah satu perusahaan go public yang melaporkan kinerja keuangan tahun buku 2018 pada Bursa Efek Indonesia. Lalu PT Garuda Indonesia yang berhasil membukukan laba bersih sebesar 809.000 US dollar pada 2018 berbanding terbalik dari 2017 yang merugi sebesar 216,58 juta US dollar. Kinerja ini mengejutkan lantaran pada kuartal 3 2018 perusahaan masih merugi sebesar 114,8 juta US dollar. Lanjut. Studi kasus yang kedua tentang skandal manipulasi laporan keuangan oleh PT KAI. PT KAI merupakan perusahaan transportasi yang menyediakan jasa transportasi berupa kereta api di Indonesia. Kasus ini bermuara pada perbedaan pandangan antara manajemen dan komisaris, khususnya komisaris yang merangkap sebagai ketua komite audit, di mana komisaris tersebut menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor eksternal. PT KAI dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Sanksi yang didapat dan sanksi denda sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Simpulan dan saran. Simpulan, peran manajemen keuangan dalam sebuah perusahaan sangat penting. Dalam proses ini, pencatatan laporan keuangan seorang akuntan harus jujur dan apa adanya. Jika tidak, maka dapat berakibat fatal bagi perusahaan dan bagi pihak eksternal juga. Saran yang pertama, bagi calon akuntan, penting untuk memahami sistem laporan keuangan. Hal ini dikarenakan laporan keuangan sangat berpengaruh kedudukannya dalam setiap perusahaan. Yang kedua, bagi perusahaan jangan menggunakan cara yang kotor demi mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan yang sukses adalah bagaimana perusahaan yang dapat memiliki kepercayaan
dari masyarakat. Baik, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Untuk pertemuan kali ini kami dari kelompok 1 akan membuka sesi pertanyaan di batch yang pertama. Baik, yang pertama, yang di sesi yang pertama ini ada dari Feni Gunawan. Yang kedua ada dari Samuel. Untuk waktu kami persilakan untuk yang pertama atas nama Feni. Sebentar. Tolong sebelum terlalu jauh, ini diganti ya slide-nya tadi untuk waktu diskusi. Untuk yang penyaji muncul ininya ya, muncul videonya ya, supaya kelihatan ini orangnya. Cut, Paulina, dan Deosi dihidupin. Iya, Pak. Ya, oke, silahkan ke penanya yang pertama. Mohon maaf saya interupsi tadi. Perkenalkan, nama saya Feni Gunawan dengan NIM 1219-112. Saya ingin bertanya, bagaimana cara perusahaan, terutama manajemen keuangan, dalam mengelola keuangan perusahaan, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini? Terima kasih. Baik, kami akan lanjut dulu ke pertanyaan yang kedua. Atas nama Samuel, dipersilakan. Oke, perkenalkan nama saya Samuel Karisma Winata, NIM 1219-121. Di sini saya bertanya untuk slide yang keempat tadi, untuk masalah konsistensi strategis. Saya bertanya, hal apa saja yang harus dilihat untuk mencapai konsistensi strategis tersebut? Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan mulai menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Feni. Yang pertama, bagaimana cara mengatur manajemen keuangan pada saat pandemi seperti ini? Dipersilahkan. Cut, videonya Cut. Jangan dimatiin, curang ini. Temannya hidup semua ini. Iya, Pak, maaf. Jadi untuk pertanyaan, saya akan membantu menjawab dari pertanyaan dari atas nama Feni. Jadi bagaimana cara mengatur keuangan pada saat pandemi seperti ini? Yang bisa perusahaan lakukan pada saat pandemi seperti ini, kan pasti pendapatan menurun. Dan itu perusahaan dapat mencari plan B, atau misalnya perusahaan ini mencari peluang lain gitu, apa yang bisa dijual. Misalnya dalam pandemi ini orang-orang banyak yang membutuhkan masker atau hand sanitizer dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai perusahaan itu stuck di posisi dalam pandemi ini yang mungkin pendapatannya menurun. Jadi perusahaan harus mencari jalan lain
untuk memperoleh pendapatannya. Mungkin apakah sudah jelas, Feni? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih Feni. Untuk pertanyaan yang kedua, ini ada dari Samuel. Bagaimana perusahaan itu mencapai konsistensi strategis? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab, Kak Deosi dan Arum. Sebentar ya, aku pengen menambahi sih jawaban dari yang pertanyaannya Feni tadi itu. Baik, silakan. Kalau dilihat dari pandemi sekarang itu nggak perlu ya perusahaan itu memprioritaskan sebuah keuntungan. Yang terpenting itu adalah cash flow-nya lancar gitu. Jadi selama pandemi ini kan keuntungan atau profit sebaiknya bukan menjadi sebuah prioritas utama. Pastikan fokus yang cash flow-nya itu tetap lancar sehingga perusahaan tidak mengalami kebangkrutan dan berhenti gitu. Mungkin ada tambahan lain? Boleh tanya lagi pertanyaannya Samuel tadi gimana? Masih kurang paham. Oh, baik. Bagaimana perusahaan ini mencapai konsistensi strategis? Cara-cara apa aja untuk perusahaan ini mencapai konsistensi strategis? Ya, saya mau menjawab pertanyaannya Samuel. Bagaimana perusahaan mencapai konsistensi strategis ya? Kalau menurut saya, bagaimana perusahaan bisa mencapai itu dibutuhkan tim seperti bagian manajemen. Kan pasti perusahaan ada tim-tim strategis, ada kayak seperti tim-tim manajemen lain yang berkaitan dengan produk misalkan atau pemasaran, itu kan termasuk strategis ya. Itu perusahaan bisa berfokus pada tim tersebut dan menyusun strategi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Kalau strateginya itu bisa diperhatikan dan bisa dikira bisa berjalan, maka ya dijalankan. Kalau menurut saya seperti itu. Apakah sudah paham atau bisa diterima? Ya, sudah saya pahami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Deosi, Arum, dan Samuel. Kami akan membuka sesi pertanyaan yang sesi kedua. Mungkin ada pertanyaan yang akan diajukan kembali. Baik, ini akan menjadi sesi pertanyaan yang terakhir ya. Yang pertama ada dari Selina, yang kedua ada dari Kak Cynthia. Baik, yang pertama saya persilakan untuk Selina. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, tadi pada studi kasus yang kereta api tidak dijelaskan mengapa komisaris menolak menyetujui dan menandatangani laporan keuangan yang telah diaudit. Itu alasannya kenapa ya ditolak? Terima kasih. Baik, yang kedua dari Kak Cynthia, dipersilakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih atas waktunya.
Nama saya Cynthia Dwi Alverina, NIM 1219143. Jadi saya mau tanya, jika dalam perusahaan itu kan manajemen keuangan biasanya diatur oleh direktur keuangan. Nah, pertanyaan saya, apakah segala keputusan tentang manajemen keuangan itu hanya diambil oleh direktur keuangan saja, atau ada pihak-pihak lain yang juga ikut terlibat dalam pengambilan keputusan di manajemen keuangan ini? Terima kasih. Baik, iya atas pertanyaannya dari Selina dan Kak Cynthia. Yang pertanyaan pertama mungkin bisa dijawab oleh Arum. Waktu kami persilakan untuk Arum. Jadi mungkin saya bisa ulangi untuk pertanyaan yang dari Selina, mengapa laporan keuangan itu ditolak dan tidak disetujui oleh pihak komisaris? Sambil menunggu, boleh saya menjawab pertanyaannya Kak Cynthia? Oh ya, disilahkan. Ya, saya mau menjawab pertanyaannya. Tadi kan bertanya kalau perusahaan terdapat direktur keuangan, maka keputusannya bagaimana, begitu ya? Ya. Apakah cuma direktur saja atau ada pihak lain yang juga terlibat dalam keputusan manajemen keuangan? Kalau menurut saya pasti ada keputusan dari masing-masing dari masing-masing direktur yang lain ya. Misalnya melibatkan misalnya keputusan untuk membuat produk baru yang memerlukan investasi pada mesin-mesin baru. Nah, itu kemungkinan akan melibatkan direktur pemasaran, direktur produksi, dan mungkin bahkan direktur utama. Jadi semakin besar nilai investasi, umumnya semakin banyak pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut. Seperti itu. Apakah? Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah bisa diterima Kak Cynthia? Bisa, Cut. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Selina. Kenapa komisaris ini menolak tentang laporan keuangan ini ya? Karena PPKI ini melanggar pasal 90 UU nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal dalam kegiatan perdagangan efek serta pihak dilarang secara langsung maupun tidak langsung. PPKI ini melakukan penipuan atau pengelabuan pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun serta menipu atau mengelabui pihak lain, membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai kejadian yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau pihak lainnya. Jadi PPKI ini memanipulasi tentang laporan keuangan tersebut, dan komisaris itu meminta untuk mengaudit ulang agar laporan keuangannya dapat disajikan secara transparan dan sesuai dengan fakta yang ada. Begitu. Ya baik, terima kasih. Apakah bisa diterima, Selina? Bisa. Baik, ini karena sesi pertanyaan sudah ditutup, jadi kami kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih untuk Pak Daniel dan teman-teman yang telah hadir dalam pertemuan daring ini. Kami dari kelompok 1 mohon maaf bila ada salah kata maupun ada kurangnya materi yang kami sampaikan.
Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Daniel.